Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa dari Prodi Biologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas UIN Araniri, Banda Aceh. Nah, di kesempatan kali ini saya membuat video ini bertujuan sebagai tugas kuliah saya, yaitu tugas mata kuliah Ekologi Perairan yang dipimpin oleh dosen yaitu Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari beliau, yaitu yang pertama itu ada, benarkah Danau Poso ini disebut sebagai danau purba? Jika benar, kenapa disebut sebagai danau purba? Nah, jawabannya itu benar. Jadi Danau Poso ini disebut sebagai danau purba. Kenapa? Karena dulunya Danau Poso ini dia dicerminkan sebagai ekosistem danau dengan sejumlah biota endemik seperti udang atidae, Gastropoda bilophavila, kepiting dan juga ikan. Nah, dan dulu memang keterisolasian yang panjang dari danau-danau purba ini memungkinkan spesies biota endemik itu mengalami spesialisasi dan ciri yang khusus. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua itu ada, benarkah Danau Purba Poso ini tidak memiliki biota akuatik yang bersifat endemik? Jika benar, jelaskan mengapa seperti itu. Nah, jadi tidak benar di Danau Poso ini tidak memiliki biota yang bersifat endemik, karena pada umumnya di Danau Poso ini dia memiliki biota ataupun ikan yang bersifat endemik. Nah, pertanyaan yang ketiga itu, deskripsikan secara singkat bagaimana ekosistem yang berada di Danau Purba Poso ini. Jadi, Danau Poso ini adalah salah satu dari 2 danau purba di Indonesia. Danau Poso ini dia danau ketiga terluas dan kedua terdalam di Indonesia. Status tropik dari Danau Poso ini disebut sebagai oligotrofik dan juga mesotrofik. Multifungsi dari Danau Poso ini dia sebagai sumber air baku, sebagai sumber ikan, tempat penelitian, jalur transportasi, dan juga sebagai objek wisata dan sumber air PLTA. Jadi ekosistem di Danau Poso ini dia memiliki multifungsi rawan konflik antara penggunanya. Diperlukan pengelolaan yang lebih rinci dan komprehensif untuk menjamin perlindungan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya yang dikandungnya. Nah, pertanyaan yang keempat itu, sebutkan beberapa perlakuan yang mengancam kelestarian ikan di Danau Poso. Jadi ada beberapa perlakuan yang mengancam kelestarian di Danau Poso ini. Salah satunya itu ada tekanan penangkapan ikan. Nah, jika banyak orang yang menangkap ataupun banyak nelayan yang menangkap ikan di Danau Poso ini, jadi kelestarian ataupun populasi ikan yang berada di Danau Poso ini akan terancam. Dan ada juga pencemaran ataupun merusak habitat. Jika banyak manusia mencemarkan atau merusak habitat yang berada di Danau Poso, itu juga akan menyebabkan kelestarian ikannya itu terancam. Dan ada juga jika di Danau Poso itu dibangun sumber air PLTA, juga akan mengancam kelestarian ataupun populasi ikan yang berada di Danau Poso tersebut. Pertanyaan yang kelima itu, benarkah zona litoral Danau Poso lebih rentan terhadap ancaman dibandingkan zona yang lainnya? Tidak benar. Jadi zona litoral yang berada di Danau Poso itu dia berada di pinggir danau. Jadi dia sama sekali tidak mengancam apapun yang berada di Danau Poso tersebut. Nah, ini pertanyaan yang keenam itu, apakah strategi yang ditawarkan terhadap Danau Poso? Nah, jadi strategi yang saya tawarkan terhadap Danau Poso ini yaitu lebih melestarikan dan merawat ataupun menjaga kelestarian yang ada di Danau Poso ini. Sekian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan kepada saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.